Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang tadi sudah saya share. Bahan apa saja yang ada di gambar tadi? Kemudian coba sebutkan bahan-bahan yang ada di gambar tadi, kegunaannya untuk apa? Serta ciri-cirinya apa saja? Coba siapa yang mau menjawab? Anak-anak, kalian tadi sudah membaca artikel tentang asam lambung yang dapat diobati dengan obat MAH. Kalian pernah merasakan perut mual karena asam lambung yang naik ya? Nah, biasanya ketika asam lambung di dalam perut kita naik, kita akan mengkonsumsi obat yang berupa antasid. Atau kalau kita berobat ke dokter, dokter juga akan memberikan obat kepada kita, obat MAH yang berupa antasid. Nah, sekarang Bu Merina mau tanya, mengapa obat MAH tadi bisa menetralkan asam lambung? Kira-kira di dalam obat MAH tadi ada kandungan apa? Obat MAH tadi punya sifat apa sehingga bisa menetralkan asam lambung? Coba siapa yang bisa menjawab? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah selesai melaksanakan percobaan untuk menyelidiki sifat larutan asam, basa, dan garam pada beberapa jenis larutan ya. Sudah selesai semua? Bagaimana hasilnya? Lancar melaksanakan percobaannya? Alhamdulillah, Bu. Ya, oke. Berarti sekarang masing-masing kelompok sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari penyelidikan yang sudah dilakukan. Silakan, siapa yang mau memulai duluan? Kelompok siapa yang sudah siap? Silakan dibacakan, dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil percobaan bagaimana sifat larutan asam, basa, dan garam. Hasil pengamatan. Mula-mula warna lakmus merah dan biru. Ketika lakmus merah dicelupkan dalam larutan cuka, warnanya tetap merah. Sedangkan lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam larutan cuka, warnanya berubah menjadi merah. Kemudian ketika lakmus merah dicelupkan dalam larutan broma, warnanya berubah menjadi biru. Sedangkan lakmus biru ketika dicelupkan dalam larutan broma tetap berwarna biru. Tidak dapat mengubah lakmus merah. Kesimpulan, larutan cuka dapur dapat merubah lakmus biru menjadi merah karena cuka bersifat asam. 2. Larutan broma dapat merubah lakmus merah menjadi biru karena broma bersifat basa. 3. Larutan garam tidak dapat mengubah lakmus merah dan biru karena garam bersifat netral. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk presentasinya kelompok 1. Kelompok yang lain, silakan yang sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok berapa?
Mungkin ada kelompok lain yang hasil percobaannya berbeda dengan kelompok 1. Ya, sudah. Baik anak-anak sekalian, kalau sudah tidak ada yang mau mempresentasikan lagi, saya cukupkan ya. Berarti kesimpulannya apa? Tadi dari hasil percobaannya dengan menggunakan indikator buatan yaitu lakmus merah dan lakmus biru untuk menguji 3 buah larutan ya. Larutan apa saja? Untuk larutan cuka, prediksi sementaranya larutan cuka dapat merubah lakmus biru menjadi merah, begitu ya? Ya. Iya, Bu. Ya. 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 Kemudian prediksi yang kedua, larutan proma dapat merubah lakmus merah menjadi biru, begitu? Ya. Ya. Halo? Ya. Ya. Dan yang larutan yang ketiga, larutan garam, prediksi sementaranya tidak merubah lakmus merah maupun lakmus biru. Kesimpulannya apa ini? Ketika kalian melihat ciri-ciri perubahan warna pada lakmus, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Kalau larutan cuka diuji dengan lakmus merah, warnanya tetap merah, tetapi diuji dengan lakmus biru, warnanya berubah menjadi merah, berarti mengindikasikan bahwasanya larutan cuka bersifat asam. Kenapa? Karena salah satu ciri dari asam adalah dapat merubah lakmus biru menjadi merah. Kemudian yang kedua, larutan proma. Jika prediksi sementaranya larutan proma itu dapat merubah lakmus merah menjadi lakmus biru, maka berarti larutan proma itu mengandung apa? Atau bersifat apa larutan proma? Larutan proma bersifat bersifat basa. Kenapa? Karena dapat merubah lakmus merah menjadi biru. Dan yang ketiga, untuk larutan garam. Larutan garam ternyata prediksi sementaranya tidak merubah warna lakmus merah dan tidak merubah warna lakmus biru. Berarti larutan garam bersifat apa ini? Kalau tidak bisa merubah warna lakmus merah, ya, netral. Larutan garam bersifat netral. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan nanti kalian, saya akan share soal latihan. Silakan kalian mengerjakan soal latihan untuk menguji sejauh mana penguasaan kompetensi kalian terhadap materi yang sudah dipelajari. Nanti link soalnya akan saya share di grup WA. Kalian nanti tinggal buka linknya. Kemudian untuk tugas di pertemuan yang akan datang, silakan kalian pelajari materi tentang indikator alami. Jadi untuk menguji sifat larutan asam, basa, dan garam itu tidak hanya bisa menggunakan indikator buatan saja seperti kertas lakmus, tapi kita juga bisa menggunakan indikator dari bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Saya akhiri, silakan nanti langsung kembali ke grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.